Jika luas persegi terkecil adalah 1 cm persegi, maka luas persegi panjang ABCD adalah, jadi yang ditanyakan adalah luas semuanya. Itu berapa? Kita lihat di sini. Kita mulai dari yang diketahui, yaitu luas persegi yang kecil. Oke, nomor 31 ini termasuk soal yang unik ya untuk tes masuk SMA Lab School tahun 2019-2020. Kita lihat cara pengerjaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Ilmu Matematika. Adik-adik, sebelum kita mulai videonya, alangkah silakan di subscribe, like, dan share video ini agar bermanfaat bagi banyak orang. Kita lanjut ke nomor 29. Tono mengambil uang sejumlah 500.000 dari 2 ATM dengan nominal yang berbeda. Yakni yaitu uang 100.000, ya, pecahan 100.000 dan 50.000. Banyak variasi pengambilan yang dapat dilakukan Tono untuk mengambil uang. Jadi di soal ini, ya, si Tono itu akan mengambil uang dari 2 ATM yang berbeda dengan nominal yang berbeda artinya. Jadi ATM yang pertama pecahan 100.000, ATM yang kedua pecahan 50.000. Jadi nanti akan ada banyak variasi pengambilan uang itu, ada berapa cara ya. Berarti di setiap cara itu harus mengandung pecahan 50.000 dan 100.000, di mana nanti totalnya adalah 500.000. Baik. Nah, untuk model soal seperti ini ya, kita bikin aja tabel ya. Misalkan ini saya tulis sebagai cara ya. Cara, kemudian di sini pecahan 100.000 dan ini pecahan 50.000. Di mana nanti jumlahnya itu harus ya, di sini jumlah ya, total jumlahnya gitu. Total jumlahnya nanti harus 500.000 gitu. Oke, kita bikin dulu tabel ya. Nah, jadi di sini nanti harus 500.000. Nah, cara yang pertama deh kita lihat ya. Cara yang pertama berarti kita lihat cara yang pertama itu adalah katanya di sini jumlahnya uangnya adalah harus 500.000 ya, 500.000. Kita lihat, nah 500.000 berarti kemungkinan minimal yang 50.000-nya itu adalah minimal 2. Nggak mungkin 1, kalau 1 nanti ada bilangannya nggak pas 500.000 ya. Oke, jadi di sini 2. Jadi kalau misalkan yang 50.000-nya 2 ya, 50.000-nya 2, maka ini udah 100.000 nih. Berarti 100.000-nya ada berapa? 4. Oke. Tuh, jumlahnya 100.000. Kemudian yang kedua, ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua adalah jika yang 50.000-nya itu 4. Berarti nominalnya berapa tuh? Kan ini kalau misalkan yang 50.000-nya 4 itu udah 200.000 ya. Maka yang pecahan 100.000-nya di 3. Gitu. Lanjut. Nah, bagaimana dengan yang cara yang ketiga? Ada cara yang ketiga? Ada. Ya, cara yang ketiga adalah kalau yang pecahan 50.000-nya itu adalah 6. 300.000 berarti kan? 300.000 berarti yang pecahan 100.000-nya adalah 2. Oke. Nah, lanjut. Nah, yang keempat, cara yang keempat adalah kalau yang pecahan 50.000-nya itu adalah 8. Kalau 8 berarti kan dia 400.000 ya. Nah, 400.000 berarti yang pecahan 100.000-nya adalah cuma 1. Gitu. Dengan demikian ada berapa cara pengambilan uang tersebut adalah ada 4 cara ya. Cara 1, cara 2, cara 3, cara 4. Berarti ada 4 cara. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 30 ya. Perhatikan gambar ini. Nah, perhatikan gambar berikut nih, ada sebuah persegi. Persegi ABCD dengan panjang sisi 4x, ini 4x, berarti ke sini pun 4x ya. Dengan M adalah titik tengah. Oke, di sini M-nya adalah titik tengah. Kita kasih tanda aja di sini titik tengah, berarti nanti membagi sisi DC menjadi 2 sama panjang. Nah, titik N pada sisi AD sehingga titik N pada sisi AD
dengan panjang dengan panjang ND sama dengan X ya. Jika segitiga BMN adalah segitiga siku-siku sini, maka kalau segitiga BMN adalah yang ditanyakan ini berarti ya. Yang ditanyakan adalah ini. Oke. Nah, kita lihat di sini kalau ini DC sama dengan AB ya, berarti kan 4X. Dengan demikian di sini pasti 2X. Ini pun 2X. Oke, selanjutnya ini X, maka dari A ke D itu adalah 4X, berarti dari A ke N itu adalah 3X. Oke, kemudian BC-nya 4X. Nah, karena yang ditanyakan adalah luas segitiga BMN, jadi nanti luas segitiga BMN itu sama dengan luas persegi ABCD, jadi nanti luas persegi ABCD dikurangin dengan seandainya ini adalah luas yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, gitu ya. Nah, maka nanti luas persegi ABCD dikurangin dengan luas segitiga yang pertama, dikurangin luas segitiga yang kedua, dikurangin luas segitiga yang ketiga. Luas perseginya itu adalah 4X kuadrat, kan? Luas persegi itu adalah sisi kuadrat, jadi 4X kuadrat dikurangi luas segitiga yang pertama, ya. Jadi nanti setengah dikali alas kali 3, yaitu 3X dikali 4X. 3X dikali 4X. Dikurangin setengah dikali luas segitiga yang kedua, yaitu yang ini. 4X dikali dengan 2X. Oke, dikurangin setengah dikali X dikali dengan 2X. Nah, sekarang kita lihat bahwa ada yang bisa kita sederhanakan. Ini kita sederhanakan, maka ini menjadi 2X, gitu ya. Ini kita sederhanakan, gitu ya. Ini kita sederhanakan. Dengan demikian, 4X kuadrat itu adalah 16X kuadrat dikurangin 3X kali 2X, yaitu 6X kuadrat. Dikurangin 4X dikali X, berarti ini jadi 4X kuadrat. Dikurangin X dikali X adalah X kuadrat. 6X kuadrat dikurangin X kuadrat, 6X kuadrat itu 10X kuadrat. Dikurangin 4X kuadrat, yaitu 6X kuadrat. Dikurangin X kuadrat adalah 5X kuadrat. Ya, dengan demikian nomor 30 ini jawabannya adalah yang 5X kuadrat, yaitu yang adalah nomor 31. Diberikan persegi panjang ABCD yang di dalamnya terdapat 6 persegi seperti pada gambar ini. Jadi persegi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya persegi. Nah, ini persegi 2 dan 3 sama ya. Jika luas persegi terkecil adalah 1 cm persegi, maka luas persegi panjang ABCD adalah, jadi yang ditanyakan adalah luas semuanya. Itu berapa? Kita lihat di sini. Kita mulai dari yang diketahui, yaitu luas persegi yang kecil. Oke, nomor 31 ini termasuk soal yang unik ya untuk tes masuk SMA Lab School tahun 2019-2020. Kita lihat cara pengerjaannya adalah kita mulai dari soal yang persegi yang kecil. Katanya luasnya adalah 1 cm persegi. Berarti luas persegi yang kecil ini panjang sisinya adalah masing-masing 1 cm. Ini 1 cm. Ini pun 1 cm. Nah, oke, jadi bisa kita tulis di sini nanti luas persegi kecil yang pertama, ya, yaitu yang ini ya, itu adalah masing-masing panjang sisinya adalah 1 kali 1 ya, yaitu sama dengan 1 cm persegi. Kemudian yang kedua dan ketiga ini sama, satu saja di sini 2 ya. Maka nanti 2 kali luas persegi yang kedua, ya. Yaitu saya misalkan dulu di sini adalah X. Maka dari sini sampai sini adalah X tambah 1. Oke. Maka di sini adalah X tambah 1. Ini pun sama, X tambah 1. Karena dan ini pun sama ya, yaitu di sini adalah X tambah 1. Sehingga nanti kita dapat nih
luas persegi yang kedua ini adalah 2 kali X tambah 1 kuadrat. Itu sama dengan 2 dalam kurung X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Itu sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 2. Nah, sekarang kita lanjut ke persegi yang ketiga, yang ini ya. Yaitu luas persegi yang ketiga. Kita lihat di sini. Kalau ini itu adalah X tambah 1, ini 1. Jadi dari segi sini adalah X tambah 1 tambah 1. Dengan demikian, ini sama dengan X tambah 2. Maka yang ini pun X tambah 2. Ya, X tambah 2. Kita dapat berarti luas persegi yang ketiga adalah X tambah 2. X tambah 2 kita kuadratkan, yaitu X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Terus luas persegi yang keempat, yaitu yang ini ya. Jadi ini yang ketiga, di sini yang keempat. Yang keempat kita lihat dari sini sampai sini X tambah 2 ditambah 1, berarti X tambah 3. Ya, X tambah 3. Dari sini berarti ini adalah X tambah 3. Ini pun berarti nanti X tambah 3. Oke ya. Maka nanti luasnya adalah X tambah 3. Kita kuadratkan. Demikian jawab X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, sekarang yang kelima. Luas persegi yang kelima itu adalah, kalian lihat, coba. Dari sini ke sini adalah X tambah 3 ditambah 1 berarti X tambah 4 ya. Oke, maka di sini kita dapat nih X tambah 4 ya. Ini pun X tambah 4. Sehingga ini kita dapat X tambah 4 dikuadratkan, yaitu X kuadrat ditambah 8X ditambah dengan 16. Kita sudah dapat luas persegi masing-masing dalam bentuk aljabar. Maka luas persegi panjang ABCD itu nanti sama dengan luas persegi yang pertama ditambah luas persegi yang kedua ditambah luas persegi yang ketiga ditambah luas persegi yang keempat ditambah dengan luas persegi yang kelima. Nah, ini luas persegi yang apa? Yang ABCD itu adalah X tambah 3, X tambah 4. Jadi berapa? 2X tambah 7. Ya, 2X tambah 7, saya tulis di sini berarti 2X tambah 7 dikali dengan X tambah 3 ditambah X tambah 2, yaitu 2X tambah 5. 2X tambah 5. Sama dengan luas persegi yang pertama tadi adalah 1. Ditambah luas persegi yang kedua itu ada 2 ya, kedua kita kalikan yaitu 2X kuadrat ditambah 4X tambah 2. Kemudian luas persegi yang ketiga yaitu X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Ditambah luas persegi yang keempat adalah X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Ditambah dengan luas persegi yang kelima yaitu X kuadrat ditambah 8X ditambah 16. Nah, kita lihat sekarang yang ini, yang apa? Yang luas persegi panjang ABCD adalah kita kalikan. Kita kalikan, sehingga kita dapat dengan menggunakan perkalian pelangi, 4X kuadrat ditambah 2X dikali 5, 10X ditambah 7 kali 2X, yaitu 14X, jadi 24X. Ditambah 7 kali 5, 35. Sama dengan, nah, kita lihat sekarang, 2X kuadrat ditambah X kuadrat, 3X kuadrat. 3X kuadrat tambah X kuadrat, 4X kuadrat, 5X kuadrat jadinya. Jadi sini 5X kuadrat. Ditambah, sekarang 4X ditambah 4X, 8X tambah 6, 14X, 14X tambah 2X. Yaitu 22X. Diulangin, 4X tambah 4X, 8X tambah 6X, 14X tambah 8X adalah
22x. Oke ya. Maka di sini adalah 22x ditambah 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 9, 16. 16 tambah 16 adalah 32. Oke. Nah, berarti sekarang kita operasikan sehingga kita dapat nih, jadi nanti x kuadrat ya, kita pindahin ke kiri ke kanan semua, jadi 0 sama dengan x kuadrat dikurangin 2x, 32 kurangin 35 adalah min 3. Nah, ini kita faktorin, jadi x min 3 x plus 1 sama dengan 0. Ya, kita lihat di sini x yang pertama adalah 3. Nah, kemudian x yang kedua adalah min 1. Yang ini tidak mungkin ya. Nah, sehingga yang kita pakai yang ini nih, x-nya. Baru sekarang kita cari luas ABCD. Luas persegi ABCD ya sama dengan 2x tambah 7 dikali 2x tambah 5. X adalah 3, 2 kali 3 ditambah 7, ya ini 2 kali 3 ya. 2 kali 3 ditambah 7 ditambah 2 kali 3 ditambah 5. Sama dengan 2 kali 3, 6. 6 tambah 7, 13. Dikali 2 kali 3, 6. 6 kali tambah 5, 11. Jadi nanti 13 kali 11 adalah 143 ya, 143 cm persegi. Dengan demikian ini jawabannya adalah yang C. Oke, yang C ya. Oke, sekarang nomor 32 ya. Di tahun 2018 usia ayah sama dengan 2 kali usia Ashifa ditambah 7. Jadi pada kalimat pertama ini kita dapat informasi bahwa ini tahun 2018 ya. 2018 usia ayah, misalkan di sini ayah itu sama dengan A dengan 2 kali usia Ashifa, misalkan di sini adalah B ya. Maka nanti usia ayah sama dengan 2 kali usia Ashifa ditambah 7 ya pada kalimat pertama. Lanjut pada kalimat kedua, pada tahun 2013 perbandingan umur ayah dan Ashifa adalah 3:1 pada tahun 2013. Jadi 2013 itu adalah berapa tahun ke belakang? Berarti itu adalah 5 tahun yang lalu ya, yaitu adalah 2013. Dengan demikian perbandingan umur ayah dan Ashifa kita tulis ayah kita banding dengan Ashifa yaitu B, masing-masing kita kurangin dengan 5 ya, sama dengan 3:1. Oke, sekarang selanjutnya kita kali silang ya, kita kali silang. A kurangin 5 sama dengan 3B dikurangin 15. A sama dengan 3B dikurangin 10. Oke. Nah, ini yang ini kita masukin ke persamaan ini tadi yang pertama ya. Sehingga awalnya kan gini, A sama dengan 2B ditambah 7 ya. A-nya kita ganti dengan 3B dikurangin 10 sama dengan 2B ditambah 7. Nah, sekarang 3B dikurangin 2B berarti B sama dengan 10 ditambah 7 adalah 17. Jadi ini ya. Jadi nanti 3B dikurangin 2B sama dengan 10 ditambah 7. 2B sama dengan 17 ya. Ini adalah umur Ashifa pada tahun 2018 ya.
Jadi pada tahun 2020 berarti umur Asyifa yang ini ya B ditambah dengan, kan patokannya 2018 tuh, patokannya yang ini nih 2018, nanti 2020 itu adalah ditambah 2 nanti, yaitu 17 ditambah dengan 2, itu sama dengan 19 tahun. Dengan demikian jawabannya adalah yang untuk nomor 32 ini adalah 19 tahun, itu yang. Oke, kita lanjut ke nomor 33 ya. Kereta api 1 berangkat dari stasiun A menuju stasiun B dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jadi nanti di sini ada kereta api 1 ya. Misalkan ini kota A mau ke kota B. Maaf, kereta api 1 ya, mau dari kota A ke kota B. Dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jadi misalkan kereta api 1 kecepatannya adalah 60 km per jam. Setengah jam kemudian kereta api 2 berangkat dari stasiun A menuju stasiun B dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Jadi ini misalkan nih waktunya ya, T1 ya. Nggak tahu misalkan aja T gitu ya. Nah, kemudian kecepatan kereta api yang kedua itu 70 km per jam. Berangkat T2 itu 30 menit ya, setelah setengah jam setelah kereta api yang pertama berangkat. Berarti nanti patokannya dari T kurangin 30 menit ya, atau sama dengan T dikurangin setengah jam atau 0,5 ya, dikurangin setengah jam lah, ini dalam jam ya. Agar kereta api 1 dan 2 tiba di stasiun B secara bersamaan, maka jarak stasiun A dan stasiun B adalah, berarti sekarang jarak stasiun A dan B itu sama ya, misalkan SAB. Jadi nanti karena jarak yang ditempuhnya itu sama oleh kereta api yang pertama dan oleh kereta api yang kedua, jadi kita tulis di sini kereta api yang pertama itu akan memiliki jarak tempuh yang sama dengan kereta api yang kedua. Rumus mencari jarak jika diketahui kecepatan dan waktu adalah V1 dikali dengan T1. Kereta api yang kedua berarti V2 dikali dengan T2. Oke, V1-nya adalah 60. Di sini T1-nya T sama dengan V2-nya adalah 70 dikali T dikurangin setengah jam. Ini jadi dapat 60T sama dengan 70T dikurangin 35. Sehingga kita dapat nih nanti sama dengan min 10T sama dengan min 35. T-nya adalah 3,5 jam. Pertanyaannya adalah jarak stasiun A dan stasiun B, berarti S ya. Jadi S yang ditanyakan. Maka S-nya adalah kita gunakan yang ini aja nih. Ya, kita gunakan yang ini, sama aja sih. Nanti berarti V1 dikali T, yaitu 60 dikali dengan 3,5 jam. Sama dengan 60 dikali 3,5 jam adalah berapa? 210 km ya. Jadi jawabannya adalah yang B, 210 km. Adik-adik, kita lanjut ke nomor 34. Nomor selanjutnya nomor 34 ya. Kita lihat dalam sebuah tes skor rata-rata siswa perempuan adalah 86, sedangkan skor rata-rata siswa laki-laki adalah 74. Jika skor rata-rata seluruh siswa kelas itu adalah 83, maka persentase jumlah siswa perempuan adalah, nah ini soal statistika ya, soal statistika tentang rata-rata gabungan. Nah, ini kita gunakan aja tabel untuk soal model seperti ini ya. Jadi nanti tabel ya, kita bikin 3 tabel gitu ya, ada 2 baris dan 3 kolom ya. Jadi ini yang atas itu untuk jumlah, ini untuk nilai rata-rata. Yang pertama diketahui adalah skor rata-rata siswa perempuan. Jumlah perempuan kita belum tahu, misalkan aja P, nilai rata-ratanya adalah 86.
Kemudian skor rata-rata siswa laki-laki adalah 74. Laki-laki juga belum tahu jumlahnya, tapi rata-ratanya adalah 74. Nah, rata-rata seluruh siswa kelas itu adalah 83, berarti P tambah L, yaitu 83. Maka persentase jumlah siswa perempuan ya ditanyakan adalah persentase jumlah siswa perempuan ya. Jadi nanti yang perempuan itu adalah berapa persen. Ya. Kita lihat, ini kita kalikan yang atas dengan yang bawah, jadi nanti ya, ini kita kalikan, ya ditambah dengan ini juga dikalikan, ini sama dengan nanti ini dikalikan, ya ditambah ya. Sip ya, jadi nanti 86P ditambah 74L sama dengan 83 dikali P tambah L. Ini kita tulis ulang, 86P ditambah 74L sama dengan 83P ditambah dengan 83L. Yang P-nya kita taruh sebelah kiri ya, jadi nanti 86P dikurangin 83P sama dengan 83L dikurangin 74L. Oke, nah ini jadi berapakah? Jadi 3P ya, sama dengan 83 kurangi 74 itu adalah 9L ya. Maka nanti P-nya sama dengan 3L. P-nya adalah 3L atau P banding L-nya adalah 3 banding 1 ya. Kasih X. Nah, kita sudah dapat perbandingan P dengan L-nya. Maka ditanyakan adalah berarti nanti P-nya itu adalah 3X, L-nya itu adalah 1X ya. Maka L-nya itu sama dengan 1X dibagi 1X ditambah 3X, nanti dikali dengan 100% ya. Maka ini 1X bagi 4X dikali dengan 100% ya. Ini kan hilang ya. Sehingga dapat jawabannya adalah 100 dibagi 4, yaitu 25%. Ya, 25%. Dengan demikian, ya, jawabannya adalah 25%. Tidak ada jawaban yang memenuhi. Jadi jawaban yang memenuhi. Oke adik-adik, kita sampai di nomor terakhir, yaitu nomor 35. Ya. Di SMA Maju Bersama, terdapat siswa laki-laki dan perempuan yang jumlahnya sama. Apabila 3/4 siswa perempuannya dan 2/3 siswa laki-lakinya mengikuti program peduli korban gempa, dari semua siswa yang mengikuti program itu, rasio yang ikut siswa perempuan adalah, nah, jadi adik-adik ini soal pecahan atau perbandingan gitu ya. Kita mau mencari rasio atau perbandingan siswa yang ikut, siswa perempuan yang ikut program peduli korban gempa. Di sini yang diketahui adalah jumlah laki-laki dan perempuan adalah totalnya sama. Ya, jadi nanti kita tulis di sini berarti jumlah laki-laki dan perempuan sama, misalkan aja X. Gitu. Nah, terus di sini 3/4 ini apa? 3/4 ini adalah siswa perempuan yang mengikuti program peduli gempa. Ya. Jadi yang perempuan dari jumlah total perempuan 3/4-nya ikut program gempa. Jadi saya tulis begini. Kemudian yang laki-lakinya 2/3-nya ikut program peduli gempa. Nah, karena yang ditanyakan adalah rasio siswa perempuan yang ikut program peduli gempa dari semua siswa yang mengikuti program peduli gempa, berarti dari ini semua, maka kita tulis di sini. Kita bandingkan antara 3/4X, kita bandingin dengan, ini kita totalin aja nih, 3/4X ditambah dengan 2/3X. Oke ya, kita lanjut ke sini, berarti nanti 3/4X dibagi, gitu ya. Ini jadi per 12 ya, 12 dibagi 4, terus bagi 4 dikali 3, dan 12 dibagi 3 dikali 2. Berapa? Ya, 12 bagi 4 adalah 3 kali 3 adalah 9, ditambah 12 bagi 3, 4 kali 2 adalah 8X ya, sama dengan 3/4X dibagi, nah ini per 12, berarti 17X. Nah, di sini X kita hilangin aja. X kita hilangin sama dengan yang
paling atas kali yang paling bawah ya. Jadi nanti 3 dikali 17 dibagi yang tengah kali yang tengah. Oke. Maka nanti 4 dikali, mohon maaf, ini 3 dikali dengan 12. 4 dikali 17. Nah, selanjutnya adalah tersederhanakan, bagi 4 1, bagi 4 3. Oke, berarti ini 3 kali 3 adalah 9 dibagi dengan 17. 1 kali 17 adalah 17 ya. Dengan demikian rasio yang ikut sisa perempuan adalah 9:17, yaitu jawabannya adalah yang B. Nah, adik-adik, ini pembahasan soal tes masuk SMA Lab School tahun 2019-2020, khususnya buat kalian yang akan ikut seleksi tes masuk SMA Lab School. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe, kemudian di like dan di share ke banyak orang atau teman-teman kalian supaya video ini bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.